Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ah hudah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tidak ada ungkapan kata yang paling mulia yang seharusnya menjadi awal segalanya kecuali ungkapan alhamdulillah, sebagai petanda kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sampai saat ini kita masih terus diberikan nikmat, baik nikmat secara lahiriah atau juga nikmat batiniah. Baiklah, sebelum kita memulai pengajian di sore hari ini, sebagaimana biasa kita bertawasul dulu kepada junjunan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in, pada para ulama, wabil khusus kepada almarhum al-maghfurlah sebagai mu'alif kitab ini, dan juga kepada pembimbing kita almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Koko Abdul Qadir Roji, dan juga Fatihah ini mudah-mudahan limpahkan untuk perguruan Islam Al-I'anah, semoga lebih eksis lagi. Amin. Untuk membina umat Islam terutama para milenial sehingga menjadi generasi yang benar-benar yang diharapkan oleh agama, bangsa dan negara. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila hadra ikhwanihi minal anbiya mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila jamil auliya wa sallallahu wa sanna ruhi almarhum al-maghfurlah Kiai Haji bin wa usulih wa puni wa hasin wa sawan li sahina muluk arwahina Kiai Haji Koko Islam Al-I'anah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bikulli amin. Faqala mu'alifu hadzal kitab rahimahullah, halaman 25 di bawah. Qala Ibnu Wahbin khotoban nas yauma jabiyah Umar bin Khattab faqala man arada ayyas ala anil faraid falyati Zaid bin Thabit wa man arada ayyas ala anil fiqhi falyati Mu'adab Jabalin. Melanjutkan yang sabdum kemarin, bahwa madhab itu sejak Rasul masih ada juga udah ada, seperti halnya kejadian Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Cuman di masa itu belum masanya untuk mencatat, mengabadikan. Yang dicatat baru Al-Quran, itu juga tidak seperti sekarang, masih terdapat di kulit pohon, di dedaunan, belum resmi Al-Quran pun, apalagi hadis, apalagi seperti madhab.
Di sini kata Ibnu Wahbin, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, tentu pada tahun 15 Hijriah ya. Beliau khotoban nas yaumal jabiyah. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkhutbah di hari-hari beliau sedang berada di Jabiyah. Jabiyah itu adalah tempat yang berada di wilayah provinsi Dar'a, yaitu di Suriah atau di Palestina. Karena kekuasaan Sayyidina Umar sewaktu khalifah dijabat oleh Sayyidina Umar, bahkan Sayyidina Umar itu khalifah yang pertama kali mendapat julukan Amirul Mukminin. Perluasan daerah kekuasaan Islam sewaktu dijabat khalifah oleh Sayyidina Umar bin Khattab itu lebih luas daripada sewaktu masih dijabat oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, karena tegasnya dan juga memanage benar-benar tentang kenegaraan itu benar-benar oleh Sayyidina Umar ditertibkan, diatur benar-benar, administrasinya juga begitu diatur rapi, sehingga daerah kekuasaan Islam itu zaman Sayyidina Umar sampai ke Palestina, bahkan sampai ke Irak, jauh. Nah, sewaktu Sayyidina Umar bin Khattab ada di Jabiyah, satu daerah yang ada di Palestina juga itu Jabiyah itu, ya, Sayyidina Umar berpidato. Isi pidatonya begini: Man aroda ayas ala anil faroid pal ya'ti Zaid bin Thabit. Barang siapa di antara kalian yang ingin bertanya tentang hukum faroid, maka datanglah spesialisnya kepada Zaid bin Thabit. Kemudian waman aroda ayas ala anil fikhi, apabila bermaksud untuk menanyakan tentang fikih secara luas, ya, pada faroid juga itu termasuk fikih, maka datanglah kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Waman aroda almal pal ya'tini. Begitulah. Dan barang siapa yang bertujuan untuk harta, materi, maka datanglah kepadaku, kata Sayyidina Umar begitu. Jadi menantang tuh ya seorang khalifah itu. Masalah agama, masalah fikih, masalah faroid, ke sini, kalau perlu uang datang ke saya, katanya. Kalau sekarang ada pimpinan gitu, wah. Wa kanat Aisyah muqaddamah fil faroid wal ahkam wal halal wal haram. Bahkan di zaman itu pun Siti Aisyah kan masih hidup, ya. Siti Aisyah, kata Sayyidina Umar, dan barang siapa yang ingin menanyakan tentang faroid, hukum halal haram, itu Siti Aisyah sangat berkompeten masalah itu. Lebih menyeluruh itu Siti Aisyah. Alamah Siti Aisyah benar-benar. Itulah. Selanjutnya al-fiqhu anil madahib al-arba'ah muqaddamah tob'ah asaniyah. Tentang fikih madhab yang 4, kata almarhum Mama, ini nanti ada pada cetakan yang kedua atau bahasanya kedua nanti. Pahunaka baina sahabah mujtahiduna mutlaquna wa akhirun mutakhassisuna hunaka idan madahib. Kata almarhum Mama bahwa di zaman para sahabat terdapat beberapa ahli ijtihad. Ijtihad mutlak itu, ya. Mutlak sirfi. Artinya mujtahid mutlak itu kan, mujtahid itu beberapa tingkatan. Kalau mujtahid mutlak itu mujtahid yang paling tinggi, ya. Ada mujtahid fatwa. Kalau mujtahid fatwa itu tidak berkompeten, tidak hak untuk mengeluarkan satu hukum yang baru, tapi mujtahid fatwa itu hanya memfatwakan daripada ulama-ulama yang terdahulu. Mujtahid fatwa di Imam Syafi'i siapa,
Mujtahid fatwa di Imam Maliki juga ada gitu ya, penyampai fatwa imam-imam masing-masing. Wa akhirun mutahassisuna hunaka idan madahib, dan yang lain yang selain mujtahid fatwa mujtahid mutlak juga ada yang mutahassis khusus seperti tadi mujtahid fatwa, mujtahid tarjih, ada itu. Jadi tiap madhab yang 4 itu, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, itu masing-masing ada ulama-ulama khusus madhab tersebut untuk memfatwakan, untuk mentarjih dan sebagainya. Hunaka idan madahibu, maka tentu apabila demikian berarti zaman sahabat juga itu banyak madhab. Walaqad wajaha ulama sahabah ba'dan tisarihim fil aktor hawaditha lam yakun tajahaha buddun min ittihad birra'i fil masail atilasafiha nasun min kitabin aw sunnatin. Para ulama sahabat pun ya dihadapkan setelah para ulama sahabat itu menyebar ke tiap-tiap daerah, ada yang ke Irak, ada ke Palestina, kemana menyebar ke tiap daerah, maka beliau-beliau itu dihadapkan dengan masalah-masalah baru yang sebelumnya mungkin belum ada. Maka di kesempatan itulah para ulama sahabat itu mengadakan ijtihad sendiri birra'i fil masail lati laisa fiha nasum kita bisa natin, apabila ada permasalahan baru yang tidak ditemukan pasti nasnya dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah, maka tentu ulama sahabat itu berijtihad. Walakin laisa ra'yuhu wal hawa, tapi ingat masalah ra'yu di sini bukan berarti mengikuti kemauan. Wa innama huwa ar-ra'yu alladzi tashhadu lahu nususul kitab awis sunnah bil qabul. Pendapat yang semata-mata ini dalilnya, tashhadu itu dalilnya adalah nas Al-Qur'an atau nas As-Sunnah yang bisa diterima. Jadi bukan sembarang pendapat, tapi pendapat yang tetap berdasarkan nas Al-Qur'an dan As-Sunnah yang bisa diterima. Ai annahum idza wajathum nususun khossatun laja'u ilal am minha wasta'nasu bihi. Maksudnya apabila para ulama sahabat itu kehilangan nas secara khusus, ya. Maksudnya bukan tidak ada ini. Jadi tidak ada nas yang menurut pendapat beliau-beliau itu tidak ada nas yang khusus, laja'u ilal am, tentu mengambil kaidah ammah, kaidah yang umum, ya. Wasta'nasu bihi, maka dengan itu mereka merasakan tenang. Pamadahibuhum muazzajatun bid'a'i makulatin. Madhab-madhab para ulama sahabat itu sangat diperkuat, ya, bid'a'i makbulah, dengan dalil, ya, dengan pengambilan yang diterima. Dzalika bi annal mujtahidina minas sahabah wattabi'ina wa ghairihim min fuqaha'il Islam innama kanu yastamidduna ara'ahum min ahkami dinihim wa usulhi alkitab was sunnah. Jadi para mujtahid di zaman sahabat pun, kemudian tabi'in dan seterusnya sampai zaman yang 4 itu fuqaha Islam, mereka itu yastamidduna ara'ahum, mengambil pendapatnya dari hukum-hukum agama yang pokok, yaitu Alkitab dan As-Sunnah. Jadi jangan dianggap bahwa apabila satu kitab kuning misalnya itu tidak ada Al-Qur'annya dan tidak pakai As-Sunnah, itu sebetulnya sekecil apapun kitab kuning sekarang gitu ya, itu pasti ada dalil Al-Qur'an dan hadisnya. Cuman para ulama kebijakannya sengaja tidak ditulis, karena apabila ditulis nanti sangat tebal. Sapinah saja, Sapinah ini, kitab Sapinah yang jadi awal dari pembelajaran kitab fikih itu kalau sarahnya kasih patuh saja, nah itu masalahnya dari Tuhfah kadang-kadang ada, apalagi dari Fathul Wahhab, dari Mahali, itu dalil-dalilnya itu. Kalau sarahnya itu, kalau matanya Arkanul Islam Homsatun, cuma itu bahkan dihafal oleh anak-anak yang mulai. Padahal Arkanul Islam Homsatun itu dalilnya Al-Quran ada, hadisnya juga ada, cuman tidak dimuat. Karena nanti ketakutan terlalu tebal itu.
Jadi untuk anak-anak pemula itu, aduh kalau melihat kitabnya juga tebang awal-awal itu jadi males menghadapinya. Kemudian wa ya'taqiduna annallaha anzala minal ahkam ma yasluhu likulli zamanin wa makanin. Para ulama sahabat sampai para ulama tabi'in, beliau-beliau itu semua mengitikadkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum itu ma yasluhu likulli zamanin wa makanin. Jadi hukum yang termuat dalam Al-Qur'an itu adalah siap melayani setiap zaman. Jadi selalu aktual lah. Nggak ada yang ketinggalan zaman, nggak ada yang jadul gitu, nggak ada, semua aktual. Cuman tentu ada yang sudah ditemukan, ada yang belum ditemukan. Jangan sekali-kali kita mengatakan tidak ada dalam Al-Quran, jangan berani begitu. Karena begini logikanya, Allah SWT itu pencipta seluruh alam dan isinya, dan juga Allah sangat mengetahui kebutuhan dan hajat makhluknya dari A sampai Z, dari hidup sampai mati sampai akhirat. Maka segala pun sudah disediakan. Contoh barusan aja saya duhur membaca ini ada kiriman di Majelis Ulama, ada profesor doktor 3 dari Jerman, dari Amerika dan di Jepang. Alhamdulillah akhirnya ini menyatakan masuk Islam. Karena setelah mereka itu ke planet angkasa luar, ternyata apa yang dikatakan Muhammad itu dalam Al-Quran benar, sesuai ini, pas 100% saya yakin bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar melayani setiap zaman. Demikian. Ya logikanya aja gini, Allah yang punya segala sesuatunya, ya. Berarti Gusti Allah pasti mengetahui tentang keadaan makhluknya, begitu. Makanya nggak ada yang jadul, naudzubillah, semua adalah aktual yang ada dalam Al-Quran. Di sini kata almarhum Abdullah Mama, annallaha anzala minal ahkam ma yasluhu likulli zamanin wa makanin. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum-hukum ini adalah yasluhu likulli zamanin wa makanin, siap untuk melayani setiap zaman dan tempat. Paminha manuso alina sonsorihan, dari hukum-hukum tersebut ada yang nas langsung, ya. Seperti mana yang nas langsung? Aqimus sholah wa atuz zakah, itu nas langsung. Kalau tentang sholat, tentang zakat, ya, tentang wudu. Cuman untuk bukan penyempurnaan, untuk pelengkapannya wa anjala ilail Qur'an litubaina linnas, diturunkan Al-Qur'an dan Nabi Muhammad sebagai petugas untuk menjelaskan, ditugas oleh Allah menjelaskan apa isi kandungan Al-Qur'an itu. Ya, yang kurang jelas maka dijelaskan oleh hadis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Wa minha qawaidu amatun yumkinu tatbikuha hasaba durupin nas wa ahwalihim. Dan di antara hukum yang terdapat dalam Al-Quran itu ada yang merupakan qaidah amah, ya, qaidah amah, qaidah umum, yumkinu tatbikuha hasaba durupin nas wa ahwalihim, yang mungkin itu penjelasannya, ya, tergantung bagaimana kesiapan otak manusia dan juga sikap kesehariannya. Kaqwaidi innamal a'mal binniyat. Ini kaidah amah ini. Innamal a'mal binniyat itu secara arti letterleknya, innamal a'mal, pastinya semua amal itu binniyat, dengan niat. Nah di sini ini kaidah amah. Sehingga para mujtahid 4 juga itu ada perbedaan ijtihadnya. Kalau menurut ijtihad Imam Syafi'i, innamal a'mal binniyat itu artinya adalah pasti sahnya amal itu dengan niat, walaupun nggak diucapkan. Dan juga niat itu bukan bagian lisan tapi bagian hati. Cuman kata ashab Syafi'i, ya, muridnya Syafi'i, lisan mengatakan niat itu liyu'awinal lisan al-qalb, agar bisa menyiapkan hati, dikomando dulu dengan lisan. Usolli fardhul asri, agar dikontakkan dengan batin. Kadang itu belum sholat, niat itu harus di dalam hati. Pas kita lisan nyebut Allahu Akbar, maka baru hati usolli, begitu. Nah itu madhab Syafi'i mengatakan innamal a'malu itu sahnya amal itu dengan niat. Kalau
amal yang harus diniatkan tapi tidak pakai niat, itu nggak sah. Jadi niat itu pengaruhnya sangat besar sekali. Bahkan kata para ulama, niatur rijal tahdumul jibal. Niat orang-orang yang hebat itu bisa menghancurkan gunung batu yang kuat karena dengan niat. Dari pagi sampai sore lapar haus, gara-gara tidak pakai niat itu nggak jadi, lapar hausnya nggak diberi apa-apa, nggak jadi puasanya. Tapi dengan niat saja, ya, dengan niat diniatkan untuk berpuasa, walaupun nggak sampai maghrib, dah saum sunat sampai duhur itu diberi pahala. Tapi kalau nggak diniatkan nggak diberi pahala itu, walaupun haus lapar juga, karena itu harus diniatkan. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab lain, nggak makan nggak minum itu juga udah berarti meniatkan untuk puasa, maka bisa diniatkan lagi. Gitu. Kita berangkat ke masjid. Ya, sudah niat mau sholat, jadi gak usah diniatkan lagi, udah Allahu Akbar langsung gak pakai niat. Gitu madhab lain, gak apa-apa gitu ya. Mengaji kesini kan rukir, jadi diniatannya tiap berangkat. Gak usah tiap berangkat, dari awal saja. Makanya begini perbedaannya. Kalau menurut madhab Imam Syafi'i, seandainya pekerjaan yang harus diniatkan waktu itu, setiap melaksanakan itu harus pakai niat. Tapi kalau pekerjaan yang tidak diharuskan niat setiap dikerjakan, cukup di awalnya saja dan gak usah diniatkan. Itu dari berangkat juga sudah niat untuk ngaji. Makanya malaikat sudah siap menyiapkan ampunan, menyiapkan permintaan kepada Allah untuk orang yang mau berangkat ngaji, walaupun gak diniatkan begitu. Cuman kalau nggak niat itu biasanya nggak kuat. Contoh gini, saya sudah kuat, sudah niat mau jalan kaki sampai terminal Rawabangu. Kalau belum nyampe rasanya nggak berhenti terus selama masih kuat. Tapi kalau nggak pakai niat, saya mau jalan aja sampai mana? Sampai mana aja nyampainya. Udah baru berapa ratus meter juga udah naik angkot. Karena nggak ada niat dari awalnya. Jadi niat itu pengaruhnya sangat besar sekali, begitu. Makanya tadi kata ulama, niatur rijal tahdumu jibal. Niat orang-orang yang kuat itu bisa menghancurkan gunung batu yang maha kokoh karena niatnya itu. Nah, di sini innama amal binniat itu merupakan ini kaidah yang umum. Makanya amal mana? Nah, secara umumnya setiap amal, baik amal ibadah yang mahdhu atau yang goreh mahdhu, itu kata mazhab Syafi'i tetap harus pakai niat. Kalau nggak niat itu nggak jadi. Tapi mazhab lain nggak usah lah. Imam Syafi'i tidak begitu asal-asalan. Berdasarkan hadis Rasul bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu beliau melaksanakan hajian dan juga umrohan, Rasulullah bahkan ininya dikeraskan niatnya, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu dalil bahwa mengucapkan niat itu sunat, ya. Itu sebagai lambang bahwa segala sesuatu pakai niat. Rasulullah memberikan contoh kepada para sahabat, Rasul pun niatnya langsung dilapatkan. Tapi bukan berarti harus dilapatkan, cuman itu bahwa segala sesuatu pakai niat. Dilafadkeun mohon sate acana teh. Kemudian la dororo wala diroro. Dalam Islam itu tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan juga tidak boleh memudaratkan orang yang lain. Ini kaidah am juga ini hadis ini. Jadi bukan dalam sikap tindakan, segala sesuatu kita sebagai pribadi muslim harus benar-benar disiplin. Jangan merepotkan diri sendiri atau merepotkan yang lain. Ini kaidah apa saja, bukan dalam tindakan, perkataan, tapi segala sesuatu. La dororo wala diroro. Wahalum majaro, demikian seluruh hadis, banyak hadis yang merupakan kaidah amah. Makanya kaidah amah itu oleh para ulama diijtihadan. Oh ini maksudnya gini, tapi gini, nggak apa-apa. Itu berbeda pendapat, itu sudah hal biasa kalau masalah furu'nya. Barangkali ada yang di ini dulu. Oh iya, mangga. Jadi supaya lebih
memahami lagi. Iya. Terus ya supaya lebih memahami lagi, kadang-kadang kita suka bingung antara hubungan antara qiyas dengan ijtihad. Ada yang mengatakan bahwa ijtihad itu qiyas atau qiyas itu ijtihad. Ada yang mengatakan bahwa qiyas itu adalah salah satu metode ijtihad. Nah, kalau misalnya qiyas dikatakan salah satu metode ijtihad, berarti ada metode lain di dalam berijtihad itu. Itu yang pertama. Ya. Yang keduanya di sini menarik ini pernyataan Mama Abdullah bin Nur. Ini dikatakan wa ya'taqiduna anna Allah anzala minal ahkami ma yasqunu li kulli zamanin. Jadi ini para sahabat, para tabi'in itu, para ulama meyakini bahwa hukum-hukum Allah itu berlaku. Iya. Berlaku bagi setiap perkara di setiap zaman. Tapi akhir-akhir ini justru yang dikemukakan itu seperti sama tapi berbeda. Misalnya ada kaidah la yunkaru taghayyuru ahkami bi taghayyuri zaman. Nah, justru ini bisa bertentangan dengan ini. Jadi justru hukum yang berubah mengikuti zaman. Padahal kalau mengikuti makna di sini bukan hukum yang mengikuti zaman, tapi bahwa hukum-hukum Allah itu layak untuk setiap zaman gitu. Jadi bukannya hukum yang berubah gitu. Itu. Tiasa nu sapa hiji deui eta. Perkawis istilah supaya ada yang mengatakan qawaidu amatun. Terus aya qawaidu kulliyatun. Nah, ada perbentenan teh atau tiasa di gitu. Mohon. Cakap mohon. Pertama yang tadi ijtihad betul adalah di antara cara berijtihad itu dengan qiyas. Karena ada yang lain juga dengan ada yang istihsan. Kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i itu kebanyakannya cara berijtihadnya dengan qiyas. Kalau yang lain di antara yang 4 itu bukan dengan qiyas, tapi dengan istihsan. Ya. Jadi qiyas itu adalah bagian metode daripada ijtihad, yaitu qiyas itu adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, hukum asal, hukum cabang disamakan dengan hukum asal, itu qiyas. Contohnya gini, seperti gini. Nas Al-Quran Al-Hadis itu yang haram itu adalah arak, khamr. Bagaimana kalau yang memabukkan itu bukan homer? Maka dikiaskan yang bukan homer tapi memabukkan kepada homer. Karena ilatnya sama, homer memabukkan, bukan homer juga memabukkan. Maka itu namanya kias. Ada juga pada istihsan. Istihsan itu mengikuti hukum yang pertama. Baiknya bagaimana ini? Tapi hampir sama istihsan itu dengan qiyas. Cuman kadang-kadang istilahnya dalam kenyataannya hampir sama. Ulama yang mengatakan bahwa haramnya bukan arak itu bukan dengan qiyas tapi dengan istihsan. Artinya apa bedanya arak memabukkan? Sebaiknya ini juga memabukkan, termasuk arak juga haramnya. Nah, itu istihsan. Jadi qiyas itu adalah bagian daripada teori ijtihad. Terima kasih. Kemudian yang kedua, ada apa tadi kok dah? Perkawis kaidah layun karu taghayyurul ahkam bi taghayyuri zaman. Nah, kalau dikaitkan dengan ini justru bertentangan sebenarnya. Iya gitu. Begini maksudnya, memang hukum itu tidak akan berubah dengan situasi dan kondisi. Tapi dalam kenyataan, ini kadang-kadang hukum itu mengikuti situasi dan kondisi. Itu nggak apa-apa, selama situasi dan kondisi itu memang tidak berseberangan dengan kaidah asliyah. Enggak berarti zaman mengikuti hukum. Kan seharusnya hukum itu pasti akan, di sini dikatakan kata Mama,
ma yasluhu likulli zamanin wa makanin, gak usah diubah-ubah itu hukum, karena setiap zaman juga dan tempat juga itu sudah ada pada hukumnya. Ya makanya untuk mempaskan ini kondisi ini apa dengan apa, ini dengan ijtihad itu. Jadi bukan berarti hukum mengikuti zaman, ya bukan, tapi memang menurut ijtihad bahwa zaman itu tepat untuk dikenakan hukum seperti ini. Contoh begini misalnya yang mudah-mudah saja, karena kita bepergian jauh menurut ukuran qashar, maka kondisinya berubah. Asalnya azimah, sholat itu jangan dirubah harus 4 rakaat, azimah itu asalnya. Tapi karena kondisinya zaman sekarang zaman rukhsah, artinya sedang perjalanan jauh, makanya hukumnya sebaiknya diqashar, sebaiknya menurut madhab Imam Syafi'i. Tapi undang-undang lain bahkan bukan sebaiknya, itu wajib diqashar itu. Jadi 4 jadi 2 itu bukan sebaiknya, tapi seharusnya. Nah jadi bukan berarti hukum mengikuti zaman, karena zamannya memang demikian maka mengikuti hukum. Cuman istilahnya beda barangkali gitu. Tapi enggak gitu semudah setiap hukum harus mengikuti zaman, enggak gitu. Jadi harus ada ilatnya itu, harus ada alasannya. Memanfaatkan kemudahan yang telah diberikan oleh Allah. Iya gitu, namanya rukhsah gitu. Kemudahan, iya. Kemudian yang ketiga istilah amah dan kuliah itu sama. Kuliah jujur ya, cuman ini amah dan kuliah itu sama. Jadi qaidah kuliah, qaidah amah itu sama, artinya begitu. Cuman beda istilah gitu. Cukup, dilanjut. Wa kana ahamul bilad allati kanat marokijal ulama min ashabius salam al-Madinah wa Makkah wal Kufah wa Basrah wa Syam wa Misra. Di antara negara yang paling penting dicatat dalam sejarah sebagai tempat atau pusat atau markaz para ulama sahabat adalah Madinah, Makkah, Kufah itu berarti daerah Irak kedalamannya, Basrah daerah Irak perkotaannya, Wasam ya Syria atau Palestina, dan juga Mesir. Itu di antara negara-negara yang paling penting dalam sejarah sebagai markaz para ulama sahabat. Mereka itu beliau itu adalah berdakwah ke sana. Wa anhum wa an ashabihim intasarul fikhu wal ilmu fil ummatil islamiyah. Dari mereka lah ya, dan dari para santri-santri mereka lah maka nyebar tentang fikih, ilmu fil ummatil islamiyah, di umat Islam di mana-mana. Jadi kita juga tentu awalnya tadinya dari para sahabat, kemudian para tabi'in, para ulamanya, sampai dengan para ulama yang 4, sampai pada para mu'alif fil kutub ya, sampai pada guru kita yang paling dekat sepertinya. Itulah asalnya dari sana. Kana fil Madinah akabir ulama minas sahabah ka Umar. Di Madinah khususnya ulama yang agung itu, yang besar itu seperti Sayyidina Umar, wa Aliin Sayyidina Ali, wa Abdullah bin Mas'ud, wa Zaid bin Sabit, wa Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Nah, itu adalah ulama sahabat yang berada di Madinah. Wa kana saruman tafarraga minhum lil ilmi wa kasra bi ashabuhu wa tamiduhu Abdullah bin Umar wa bin Sabit. Kemudian dari mereka yang paling masyhur, ini yang paling menonjol adalah yang juga kasura bi ashabu, santrinya banyak, pengikutnya banyak. Siapa? Sayyidina Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar sendiri. Kemudian Zaid bin Sabit ya, yang asalnya tadi sekretaris Rasulullah SAW. Akulu, nah ini komentar mama ya. Akulu laukana hina idin, seandainya di zaman sahabat itu asru tadwinin, sudah masa untuk mencatat, lawa sholat ilaina kutuban, yakin akan sampai kepada kita catatan atau kitab-kitab madhab para sahabat itu. Pasti madhab Sayyidina Umar begini, madhab Sayyidina Abdullah begini, pasti. Kalau di waktu itu sudah masanya untuk mencatat, karena tidak ada catatannya, maka kita yakin saja yang sekarang ada madhab yang 4 itu tentu pasti tidak keluar daripada madhab-madhab sahabat yang tadi. Walakinnal asro laisa asro tadwin, tapi masa itu adalah bukan zaman untuk mencatat. Balam yudawan hina idin sayuna siwal Quran, bahkan di waktu itu tidak ada yang dicatat kecuali Al-Quran.
hatal ahadisun nabawiyah, hingga hadis-hadis Nabi juga, lam yukdim ahadun idzaka ala tadunya, waktu itu tidak ada seorang pun yang berani mencatat hadis, nggak ada, cuman Al-Quran saja. Kalau hadis enggak ada yang mencatat di zaman para sahabat. Qala Qubaisoh kana Zaid bin Sabit mutaro asan bil Madinah pil qada wal fatwa wal qira'ah wal faroid pi ahdi Umar wa Utsman wa Aliin pi muqamihi bil Madinah. Sewaktu Zaid bin Sabit bermukim di Madinah, di waktu itu zaman Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu Zaid bin Sabit itu adalah mutaroas, orang yang paling menonjol di Madinah itu tentang hukum-hukuman, fatwa, qiraah, faroid. Itu zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Utsman, zaman Sayyidina Ali, ya. Wa badadalika khamsasinin hatta waliya Muawiyah, bahkan setelah beliau-beliau itu wafat, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali wafat gitu ya. Kemudian daulah pindah ke Sayyidina Muawiyah ya, sampai 40 tahun, tahun 40 Hijriah, pakana kadalik aidon hatta tufiasana 45. Demikianlah Zaid bin Sabit berada di Madinah sampai kepemimpinan khalifah dari golongan Muawiyah. Itulah. Jadi jelas madhab-madhab itu sejak dulu sudah ada. Cuman kita tidak tahu. Tapi kita yakin bahwa madhab-madhab yang terdapat sekarang ini pasti adalah merupakan madhab-madhab dulu, ya, karena ada madhab yang patutlah sampai tabiin, seperti Imam Malik itu tabiin, ya, tabiin. Jadi dari sahabat itu cuman sahabat, kemudian tabiin. Imam Malik itu tabiin karena yang paling tua itu Imam Malik. Jadi pas kalau Imam Nabi enggak tabiin, termasuk Imam Syafi'i ke sini karena tahun 150 Hijriah itu. Sangat jauh. Summa sorot al fatwa wal fiqhu pada sahabah ila tabiin. Kemudian fatwa dan fikih itu setelah sahabat kemudian kepada tabiin. Wa kana min asyarihim Sa'id bin Musayyab. Tabiin yang paling menonjol adalah Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Jubair, Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Haris bin Hisam, Sulaiman bin Yasar, Ubaid bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, wa kan abqahu haulai fikhan wa alamuhum bi qadaya sallam wa qadaya Abi Bakrin Umar Utsman ajin sadwi aqwatin Sa'id bin Musayyab. Ini Sa'id bin Musayyab adalah sangat-sangat menonjol, ya. Wa kana tilmida Zaid wa yufaddilu qaulahu ala qauli ghairihi. Satu sama lain itu kadang-kadang ada yang lebih, ada yang menonjol gitu di antara para sahabat, para tabi'in juga. Wan hadi tobgo akhoda min fuqahil Madinah, dari tingkatan seperti ini Sa'id bin Musayyab khususnya, ya. Kemudian maka akhoda min fuqahil Madinah, para ulama-ulama di Madinah banyak mengambil dari sana. Wa min asyarihim Abu Bakar bin Muhammad bin Amir bin Hajim. Di antaranya fuqaha Madinah itu yang mengambil dari tabi'in adalah siapa? Yaitu Abu Bakar bin Muhammad bin Amr, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, wa kana min asbaqil ulama ila tadwinil ilmi. Dan Imam Zuhri itu adalah ulama yang pertama kali mencatat ilmu, bahkan hadis pertama kali oleh itu Imam Zuhri yang pertama menulis hadis itu. Wa qad hafidhu fiqh ulamil Madinah wa hadisahum. Imam Zuhri itu, ya, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri itu ada sangat-sangat memahami para ulama Madinah. Wa qad jama'a Muhammad bin Nuh patawiyahu fi asparin. Nah, Muhammad bin Nuh, ya. Ini Muhammad bin Nuh itu berarti orang tuanya almarhum, ya, Abdullah bin Nuh. Ini telah mencatat katanya lebih daripada 13 kitab yang besar al-abwabil fikih, semua adalah menjelaskan tentang fikih. Ini ayahanda dari mama, ya. Wa min hadan nasat al-ilmi al-am takharaja Malik bin Anas imam daril hijrah. Maka karena kesemangatan seperti tadi Imam Zuhri tadi, maka pada tahun itu keluarlah seorang ulama yang besar Madinah, Malik bin Anas. Disebutnya juga Imamu Daril Hijrah, adalah pimpinannya tempat hijrah adalah Madinah. Itulah. Ayah Malik bin Anasnya. Mohon ayah. Ayah Anas bin Malik. Ayah Anas bin Malik bin Anas, ya. Jadi Imam Malik putrana Sayyidina Anas, ya. Anas bin Malik berarti Sayyidina Anas putra Malik. Ini berbeda. Ya, ada berbeda orang, ya. Iya.
Walama fata Rasulullah Makkah khalafa fiha muadzan yupaqihun nas wa ya'limuhum al halal wa haram wa yakrimul Quran. Setelah putuh Mekah pada tahun 8 Hijriah, maka Rasulullah menyimpan Sayyidina Mu'ad di mana di Mekah untuk memberikan pendidikan tentang Islam, halal dan haram, dan juga wa yakrimul Quran, memberikan qiraah Al-Quran. Itu ditugaskan Sayyidina Mu'ad di Mekah. Wa kana minal mutawasitin fil fiqhi wal futya. Kalau tentang fikih dan fatwa itu Sayyidina Mu'ad tidak begitu menonjol, ya, karena ada gini, seperti sekarang juga ulama itu ada ulama kitab saja, kalau disuruh untuk pidato nggak bisa. Itu padahal ilmunya wah sangat-sangat, tapi untuk tampil gitu berpidato gitu kadang-kadang sepertinya kaku begitu. Ada juga yang pidatonya hebat tapi kalau baca kitab itu kurang. Ya dari dulu begitu, sama. Sunnatullah. Walakinnahu kana min alami sahabah bil haram wa aqrohim li kitabillah. Tapi beliau itu adalah satu sosok sahabat yang sangat alim tentang halal dan haram, dan juga aqrohim li kitabillah. Yang paling banyak hafalan Al-Qur'an adalah diantaranya Sayyidina Mu'ad bin Jabal itu. Wa Mu'adun hadza walladzi ba'asa Rasulullah. Nah Muhammad Mu'ad ini yang diutus oleh Nabi li ahli Yaman mursidan wa qadiyan, untuk menunjukkan dan menjadi qadhi di Yaman itu. Jadi Mu'ad yang pertama kali yang sewaktu pelepasan ditanya Rasulullah, akan pakai apa yang kamu pakai nanti di Yaman? Quran. Kalau enggak dari temu Quran, hadis. Kalau enggak temu pendapat saya sendiri katanya. Ya Sayyidina Mu'ad ini yang setelah putuh Mekah dikuasai oleh umat Islam, sengaja Rasulullah Sayyidina Mu'ad ditempatkan di Makkah untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat Makkah. Wa kana fi hilafati Abi Bakrin yubti bil Madinah. Nah, setelah Rasulullah wafat, kata mama, ya, kemudian ditarik lagi Sayyidina Mu'ad itu ke Madinah. Wa yupaqihun nas fil din. Wa kana bi Makkah aidon Abdullah bin Abbas. Di Mekah juga ada Sayyidina Abdullah bin Abbas fi hayatil akhirah, dalam hidup terakhirnya. Yu'allimun nas at-tafsir wal hadis wa fiqha bil Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas mengenai tafsir, itu masyhur ketafsirannya ya, tentang hadis ya, tentang fikih di Masjidil Haram. Wa kana wasa'il ilmi wal ma'rifat bisunnah wa tafsiril hadis wal fikih. Beliau itu Sayyidina Abdullah bin Abbas itu adalah satu sosok yang sangat luas keilmuannya, luas tentang pengetahuan tentang sunnah dan tentang tafsiril hadis dan fikih. Wa qadama Bakrin Muhammad bin Musa Patawiyahu fi isrina kitaban. Bahkan Syekh Abu Bakar bin Muhammad bin Musa, beliau mengumpulkan dalam 20 kitab khusus mengenai tafsir-tafsir Sayyidina Abdullah bin Abbas. Wa bin Abbas wa ashabih intasaru ilmu wal fiqh, maka dari Sayyidina Abdullah bin Abbas dan para santri-santrinya, ashab itu santrinya, maka menyebarlah ilmu dan fikih di Makkah. Wabihim sorot lahan suhroh al ilmiah, maka dengan disebarkan oleh para santrinya semakin masyhur nama Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sedikit lagi, wa min asari man talaqqaul ilma an ibni Abbas min nutil tabi'in wa Fuqaim atau bin Abi Robah. Di antara yang paling masyhur ya, mufti tabi'in ya, yang mengambil langsung dari Abdullah bin Abbas adalah Atho bin Abi Robah. Di mana beliau faqihu ahli Makkah, kiainya di Mekah. Kemudian Tawus bin Kaisan wa qad soro faqiha alil Yaman. Kalau beliau Tawus adalah untuk Yaman. Ya Allah, ini mama ya, sangat-sangat luas ini sejarahnya, keilmuannya. Sumaja'at ba'da dalik tobakotun salih, kemudian setelah itu baru angkatan ketiga. Bahkan Masuriha Abu Jubair Al-Maki, angkatan ketiga adalah yang paling masuk adalah Abu Jubair Al-Maki. Kemudian Fatomarumiatun, kemudian angkatan keempat wa miman istaro minha Abdullah Malik bin Abdul Aziz bin Jureid, yang biasa pendek katanya Imam Jureid ya. Pada itu namanya lengkapnya Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jureid. Itu adalah periode keempat. Sufyan bin Uyainah ya, juga itu adalah tabi'in yang masyhur pada periode keempat. Pahomisatun, kemudian nah pada kelima kana Masuriha
Muslim bin Khalid Az-Zinji. Wa Ibnu Uyainah wa Jinji talaqqa Muhammad bin Idris As-Safi'i. Nah, diterima dari Ibnu Uyainah Az-Zinji bahwa talaqqa Muhammad bin Idris As-Safi'i al-Imam fi hayati al-ula. Imam Syafi'i sendiri menerima ilmu langsung dari Muslim bin Khalid Az-Zinji. Jadi Imam Syafi'i itu bukan tabi'in. Yang tabi'in itu Imam Malik ya. Jadi ini pada periode kelima. Wa amal Kufah faqad muslimun fi hilafati Umar wa tahuda sahabah lahum biha masakin. Adapun daerah Kufah itu adalah Irak, pedalamannya gitu ya, ke kampung-kampungnya. Di antaranya di waktu Sayyidina Umar bin Khattab itu ya sangat menyebar di sana, dibuatkan tempat-tempat untuk para ulama dakwah di sana. Wa minhum parikun ahlil fiqh wal ilmi al arifin bi kitabillah Nabi wa saluha ulai Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud. Oleh Sayyidina Umar bin Khattab dipatkan Sayyidina Ali itu di Kufah. Kemudian juga siapa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud juga ditempatkan di Kufah. Itu waktu presiden atau khalifah dipegang oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Yang akhirnya nanti Sayyidina Ali kan jadi khalifah juga. Amma Ibnu Mas'ud adapun Ibnu Mas'ud bainahu ma'a si'ati ilmihi bi kitab wa sunnati nabihi kana bi aksar min hawadis yadahidu bi habiroihi. Nah, Abdullah bin Mas'ud padahal beliau itu adalah luas keilmuannya mengenai kitabullah dan sunnah Rasulullah, tapi karena bi kasih min hawadis apabila ada hal-hal yang baru beliau itu adalah yadahidu bi habiroihi, maka tidak bingung-bingung karena sudah menguasai hadis dan kitab dan Al-Quran. Jadi apabila ada sesuatu yang baru, itu tentu dengan ijtihadnya pun berarti langsung pada Al-Quran dan hadis itu. Li'anulam yajid biha nason, apabila beliau tidak menemukan nas langsung Al-Quran dan hadis, maka beliau adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud langsung berijtihad. Wa amma Ali bin Abi Thalib faqad talaqqa anhul fiqha wa puca pimina sahabah wa tabi'in. Adapun Sayyidina Ali bin Abi Thalib menerima dari beliau adalah para ahli fatwa dan juga golongan para sahabat dan tabi'in. Itu di Kufah. Kemudian di Basrah, di Irak kotanya, wa ma Basrah faqad istahara fiha min sahabah Abu Musa al-Asy'ari wa Anas bin Malik. Nah, ini Anas bin Malik. Jadi sahabat ini Pak Haji Ajat Anas bin Malik itu. Jadi yang masyhur yang ada di Basrah adalah ulama sahabat itu Abu Musa al-Asy'ari dan Sayyidina Anas bin Malik. Wa Masam, nah di Sam di Syria itu Palestina, faqad atah ba'da Fatihah Mu'ad wa Ubadah bin Somit. Sayyidina Mu'ad ya, Sayyidina Ubadah bin Somit yang dari Madinah, Abu Darda liyu'allimun nas. Beliau itu adalah memberikan pendidikan pada manusia di sana di Sam. Wa yufaqihu memberikan ilmu fikih fiddin. Tsumma jaa'a ba'dahum Abdurrahman bin Gunmin. Kemudian datang Abdurrahman bin Gunmin. Fakana lahum jami'an padlu nasril ilmi wa fiqhi wa rumu isam. Nah, berarti untuk mereka itulah semuanya adalah keutamaan menyebarkan ilmu dan fikih pirum isam di seperempat daerah Sam, daerah Palestina oleh para tabi'in itu. Wa anhum talaqul fiqha keminat tabi'in, dari mereka lah dari Sayyidina Mu'ad, dari Sayyidina Ubadah bin Somit, Abu Darda ya, dari Sayyidina Anas bin Malik, semua menerima itu para tabi'in dari sana. Wa mamistu di daerah Mesir faqad rohala ilaihi kasmina sahabah. Nah, daerah Mesir sahabat berangkat ke sana ke Mesir, wastabil putra minhum Abdullah bin Amrin bin As. Wa kana yu'addu min ahli tabqah asaniyah minal muftin. Bahkan beliau itu sudah disiapkan dari tabqah kedua tadi sudah disiapkan untuk datang ke Mesir. Wa hakada pahimna kata Mama, demikianlah pemahamanku mimma taqaddama annal ilma wa fiqha wa putya wa qada ijtihad alladhi antaja madahib. Jadi ilmu fikihnya, fatwanya, hukum-hukumannya, ijtihadnya semua adalah membuahkan madhab. Kullu ulaik kana maujudan fi sami khairil qurun. Mereka itu sudah ada fi samimi khairil qurun, di tengah-tengah sebaik-baiknya kurun. Di tengah-tengah kurun itu kurun sahabat itu sebaik-baik kurun kan, sudah ada itu madhab itu kata Mama. Wa ka ijtihad hinaidin sababan ikhtilaf fil furu. Ijtihad di waktu itu juga sudah menjadikan sebab untuk berbeda dalam furu. Jadi jangan aneh, jangan
kita grogi atau apa menghadapi perbedaan, ya silahkan. Kalau masalah puru dari sana sudah begitu. Baedaan tilapahum lam yakun siwar humatin samahatin goniatin bil ibar wal hikam. Cuman, nah ini baeda ini cuman kata mama, kalau dulu perbedaannya itu tidak lain kecuali merupakan satu rahmat, ya. Kalau nggak ada perbedaan, ini sungguh sangat berat ini, ya. Dan juga samaha, sangat toleransi, goniyah bil ibar, dan juga di waktu dulu itu naon teh muncul urang mah tara talete sakumaha dalilna hadisna tara kitu sudah cukup mengikuti saja. Komo bin akeun langsung ngupurkeun. Topi hatin bil mahabbah penuh dengan rasa cinta dan persaudaraan. Radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Mudah-mudahan Allah meridhoi mereka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, itulah penuturan mama mengenai madhab. Tinggal yang akan datang mahukmut tamasuk bi madhabin minal madhab hadza soalun ya'ti jabuhu ba'da muqaddimatin. Bagaimana hukumnya kita memegang satu madhab dari madhab yang 4 itu? Ini pertanyaan ini kata mama insya Allah nanti belakangan jawabannya setelah muqaddimah dan bahasan tentang masalah-masalah yang lain. Demikianlah. Terakhir mungkin Pak Tarusan. Iya. Enggak. Ayah ini madhab 4 itu kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Imam Maliki hingga terakhir kan Malik. Nah, yang saya tahu itu inilah yang termasuk satu golongan dari 72 golongan. Iya. Mengklaim gitu. Iya. Mengklaim Pak ya. Nah, berarti para imam yang pangasal sebat itu kan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak. Cuma saya sana yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga berarti bukan Islam gitu. Terima kasih. Hatur nuhun. Rasulullah bersabda bahwa Yahudi 71, Nasara 72, umatku 73. Yang selamat cuman satu firqah. Siapa ya Rasulullah? Ditanyakan. Ma ana alaihi wa ashabi. Siapapun yang mengikutiku dan mengikuti sahabatku, itu berarti firqah najiyah, Ahlus Sunnah wa Jamaah. Jadi apalagi itu sahabatnya, ma'ana ali wasabi. Setiap yang mengikuti kami, wasabi dan sahabat-sahabatku, kata Nabi, itu berarti firqah najiyah. Walaupun sebelum zaman. Jadi ya, satu firqah. Satu firqah, ya. Jadi maksud firqah najiyah itu bukan mazhab yang 4. Bukan, satu firqah itu. Tapi firqah itu adalah ma'ana ali wasabi, firqah najiyah itu. Jadi ya siapapun yang mengacu kepada sunnah para sahabat itu Ahlus Sunnah. Iya begitu. Walaupun di luar katakan kan kita kita mengenal 4 mazhab. Walaupun di luar itu. Iya. Cuman rasa saya kalau di luar itu cuman pengakuannya. Hakikatnya pasti dalam kesehariannya itu pasti tidak akan keluar daripada madhab 4. Cuman pengakuannya, mungkin kesombongannya, mungkin kearogannya gitu ya. Jadi dia mengakui bahwa saya tidak bermadhab. Padahal pasti itu bermadhab. Karena kalau tidak bermadhab itu tuhaddidu syariat al-islamiyah, akhtaru bin atin. Kalau orang tidak bermadhab itu bahaya. Karena bahaya itu tidak mengikuti cara-cara yang ditentukan dalam Al-Quran dan hadis itu. Kalau tidak bermadhab itu tidak mungkin. Sangat-sangat tidak mungkin. Para sahabat juga tidak semua jadi mujtahid, cuman hanya orang-orang yang disebut di sini sangat banyak itunya, enggak semua itu. Apalagi manusia sekarang. Oh, ada skrip ini dia pas tahun menteri ini. Iya, ada pernah di YouTube lah nih. Hasil penelitian bahwa hadis ini bla 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 menurut saya itu tidak benar katanya.
contoh soal seperti Rasulullah SAW datang Tuhan teh kutin jadi itu teh ada penelitian saya gitu. Gini teh cuma ada sampai pernyataan terus gitu. Memang itu kita mengiyahkan. Tidak semua hadis itu benar. Betul. Karena hadis dianggap benar atau mutawatir itu sungguh sangat berat syaratnya. Ini hadis Rasul dari siapa? Terus musalsal terus sampai ke Rasul itu baru. Kalau ini hadis dari siapa? Dari ini. Oh duka tidak mati. Nah itu mungkin hadis maudhu itu, hadis palsu itu. Iya. Kerjaan 3 tangan benar kan? Benar itu Rasul makan dengan 3 tangan karena zaman Rasul makannya bukan nasi. Kalau nasi dengan 3 tangan kan nggak ini. Itu kurma mungkin 3 tangan itu. Memang kejahatan hukum paling. Iya mohon. Itu sampai terjadi seperti itu kan. Maya jadi kalau nasi mau menjadi Iya memang Rasul itu 3 tangan dan besarnya 3 jari. Kok 3 jari? 3 jari. 3 jari. Tapi itu bukan hukum. Ya, Iya, sunnah hadiah itu. Sunnah hadiah namanya. Buka puasa formal Rasul kan? Mana saya tahu mulai dari itu mah. Nah ini juga bukan hukum kan? Tetapi barangkali hukumnya makanan buah-buahan barangkali. Nah, kalau kurma karena itu sampai hari zaman juga ada, itu pasti kalau itu jadi hukum, Bapak. Kalau kurma itu bahkan afdolnya buka puasa itu dengan kurma. Kalau tidak ada kurma dengan yang manis yang tidak pakai gula, manis asli yang tidak dipasak dengan api katanya manisnya itu. Buah-buahan itu. Ya. Jadi sunnah itu ada sunnah hadiah, ada sunnah diniyah. Kalau sunnah hadiah itu kebiasaan Nabi yang adat, yang biasa itu ya zaman Nabi. Kalau sunnah diniyah itu sunnah kebiasaan Nabi dan juga tentu sampai akhir zaman itu akan berlaku. Jadi sah-sah saja mengatakan bahwa hasil penelitian. Iya sah-sah saja begitu. Iya. Iya. Atau nuhun kalau tak, apunten saja. Berdoa mungkin. Amin atur nuhun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina amin bang alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal magali jalali wajhikal karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma amtana. Allahumma inna sabila Allahumma inna nas'aluka an-nafi'a wa rabbana. Allahumma nahkul futuh wal munuh wa rusuh wa shol hajas waduh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah bil alamin. Walaupun minkum wallahu muwaffiq ila aqdariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.